Di Tanah Suci, di antara batu-batu suci dan pasar-pasar yang ramai, muncul laporan baru-baru ini yang menggambarkan cahaya meresahkan yang turun dari langit di Israel, disertai dengan suara supernatural yang merinding bahkan di hati orang yang paling beriman sekalipun. Segerombolan belalang menggelapkan langit, membangkitkan wabah penyakit kuno di Mesir dan sangat mengguncang jiwa Yerusalem, kota suci kita. Umat beriman mencari perlindungan, takut akan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Ketenangan yang sebelumnya merajai digantikan oleh perasaan takut kolektif. Tapi apa yang menyebabkan semua keributan ini? Dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan orang-orang yang menyebut Yerusalem sebagai rumah mereka? Mari selami jantung kota untuk mencoba menemukan jawabannya. Baru-baru ini, sebuah peristiwa luar biasa di Israel membawa rasa nyaman yang unik bagi umat Kristiani. Sebuah cahaya yang kuat terlihat turun di atas kubah batu di Yerusalem, yang dilaporkan terekam pada akhir pekan, menunjukkan cahaya ini naik secara tiba-tiba ke langit. Bayangkan hal ini terjadi di tembok barat, tempat doa bergema selama berabad-abad dan iman menyatu dengan sejarah. Sebuah wahyu luar biasa terjadi. Yesus Kristus, malaikat tertinggi Michael, dan sejumlah malaikat memilih untuk mewujudkan diri mereka di kota yang penuh dengan spiritual ini, tempat pertemuan kuno dan modern dan setiap batu memiliki kisah mendalam untuk diceritakan. Fenomena langit ini bukan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penampakan serupa beberapa kali diamati di langit Israel pada tahun 2016, 2017, 2021, 2022, dan 2023, baik siang maupun malam. Setiap tahun, umat beriman di Yerusalem bisa melihat cahaya saat Yesus dan para malaikat turun ke bumi. Baru-baru ini, di Israel Tengah, cahaya-cahaya aneh telah terlihat, bersamaan dengan suara-suara yang kuat dan penuh teka-teki yang bergema di seluruh wilayah tersebut, membuat banyak orang kebingungan. Baik tentara maupun polisi tidak mampu memberikan penjelasan yang meyakinkan atas apa yang terjadi. Laporan di media sosial menggambarkan ledakan keras dan getaran kuat di berbagai daerah termasuk Gus Dan, Tel Aviv dan Petah Tikva, dengan suaranya mencapai hingga Yerusalem, yang berjarak 50 km. Pihak berwenang Israel masih bingung dan belum memiliki jawaban pasti mengenai ledakan sonik tersebut. Suara-suara yang tidak biasa dan baru ini memiliki kualitas yang menghantui, dan banyak yang mengaku belum pernah mendengar suara seperti itu sebelumnya. Mereka menyerupai erangan logam dan getaran yang mirip dengan alat musik. Beberapa orang bahkan melaporkan mendengar suara-suara tidak jelas bercampur dengan suara-suara tersebut. Menghadapi misteri ini, beberapa orang bertanya-tanya apakah suara-suara ini bisa menjadi pertanda penting. Beberapa orang percaya bahwa itu mungkin merupakan pertanda peristiwa yang lebih besar, bahkan mengaitkannya dengan ayat-ayat Alkitab tentang trompet dan akhir zaman. Menurut narasi-narasi ini, suara-suara seperti itu dapat mengindikasikan dekatnya hari kiamat. Dalam kitab Wahyu pasal 8 ayat 1 dikatakan, "Dan aku melihat ketujuh malaikat itu berdiri di hadapan Allah dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala." Selain peristiwa-peristiwa misterius ini, iklim gurun Israel, terutama selama periode terpanas tahun ini, mendukung berkembang biaknya belalang. Panas terik di bagian selatan negara ini mempercepat perkembangan serangga ini, menyebabkan peningkatan populasi mereka secara signifikan. Kemunculan kawanan ini tidak mengherankan bagi mereka yang mengikuti surutnya sungai Eufrat dan Tigris, sebuah fenomena yang menimbulkan beberapa akibat. Kurangnya air di negara-negara tetangga, terutama di Suriah dan Irak, dapat meningkatkan tekanan terhadap sumber daya air, sehingga menimbulkan potensi ketidakstabilan politik dan kemungkinan konflik di kawasan. Hal ini, pada gilirannya, secara tidak langsung dapat mempengaruhi keamanan Israel, karena kekurangan air dapat menyebabkan perpindahan penduduk, yang berpotensi menimbulkan krisis pengungsi. Israel, yang menghadapi masalah regionalnya yang kompleks, dapat ditekan untuk menerima pengungsi atau memberikan bantuan kemanusiaan. Yerusalem, yang dalam Alkitab sering digambarkan sebagai gadis yang berada dalam kesusahan, adalah kota berbenteng dan berlokasi strategis di dunia kuno.
Namun, selama ribuan tahun keberadaannya, negara ini jarang menikmati masa damai yang lama. Sebagai kota suci, Yerusalem selalu menarik perhatian dunia. Berbagai kekuatan melihat kota ini sebagai titik strategis untuk kepentingan mereka sendiri, sehingga memicu konflik yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Apa yang membedakan Yerusalem dari kota-kota lain adalah aura misteriusnya yang membuat umat manusia terpesona. Kota kuno ini, rumah bagi tembok barat yang suci, menyimpan kebenaran abadi yang sangat menyentuh hati mereka yang hidup dalam bayang-bayangnya. Yerusalem adalah satu-satunya kota dalam sejarah manusia yang berulang kali diklaim oleh 3 agama monoteistik sebagai kota suci mereka, yang mewakili kehadiran Tuhan di bumi. Bagi orang Yahudi, tanah itu suci bahkan sebelum diduduki, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Abraham dan Musa adalah tokoh sentral dalam sejarah Israel, di mana Tuhan membuat perjanjian dengan mereka dan memimpin umat mereka ke tanah perjanjian, Kanaan. Yerusalem ditaklukkan oleh Raja Daud dan pembangunan Bait Suci serta pemasangan tabut merupakan langkah alami dalam aliansi dengan Tuhan ini. Bagi umat Kristiani, Yerusalem adalah tempat suci karena sengsara dan kebangkitan Yesus terjadi di dalam temboknya. Sejak abad keempat dan seterusnya, mengunjungi tempat-tempat suci untuk berziarah menjadi suatu kewajiban bagi para pemimpin agama Eropa. Pada tahun 1095, setelah seruan Paus Urbanus II untuk mengadakan perang suci, tentara salib memutuskan untuk menaklukkan Yerusalem dari tangan kaum Muslim. Selama 1300 tahun terakhir, Yerusalem berada di bawah kendali Muslim, hingga pada tahun 1917, Inggris merebut kembali kota tersebut dari Kesultanan Ottoman atas nama Barat. Bagi umat Islam, Yerusalem yang disebut Al-Quds merupakan arah salat, kiblat, pertama dan kota tersuci ketiga dalam Islam. Karena lokasinya yang strategis dan kepentingan keagamaannya, peristiwa-peristiwa di Yerusalem sering dianggap sebagai tanda kedatangan Kristus yang kedua kali. Yesus memperingatkan tentang peperangan, revolusi, kelaparan dan penyakit sampar, serta menyoroti hubungan antara peristiwa-peristiwa ini. Perang dapat menyebabkan kelaparan, dan kelaparan dapat memfasilitasi penyebaran penyakit sampar. Tanda-tanda ini bisa memicu peringatan lain. Yesus memperingatkan kita bahwa bangsa-bangsa akan bangkit melawan bangsa-bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Statistik mengungkapkan bahwa sekitar 31,5 juta orang tewas dalam Perang Dunia Pertama. Pada Perang Dunia Kedua, jumlah kematian adalah sekitar 52,2 juta, dengan total lebih dari 83 juta kematian dalam 2 perang besar di abad ke-20 saja. Selama Perang Dunia Kedua, lebih dari 6 juta orang Yahudi dibunuh oleh Nazi, yang mengakibatkan kembalinya orang Yahudi ke tanah air mereka sebelumnya, Israel. Sejak itu, orang-orang Yahudi telah berperang dalam 5 perang besar untuk mempertahankan tanah mereka. Israel, yang menjadi sebuah negara pada tahun 1948, ikut serta dalam perang-perang penting pada tahun 1948, 1956, 1967, 1973 dan 1982. Ini tidak berarti bahwa tanda-tanda yang disebutkan oleh Yesus hanya mengacu pada Israel, karena ini adalah peristiwa global menurut Lukas 21:10-11. Namun, Israel tentu saja menghadapi banyak perang dan revolusi. Tuhan bersabda bahwa tidak hanya akan terjadi perang, tetapi juga revolusi. Ketika Perdana Menteri Israel saat itu Ariel Sharon melakukan kunjungan kontroversial ke Temple Mount pada tanggal 28 September 2000, untuk berdoa di tempat paling suci bagi agamanya, terjadilah pemberontakan Palestina sebagai tanggapannya. Meskipun Yerusalem telah direbut kembali dari Yordania, konflik terus membentuk nasib kota yang penuh teka-teki dan penuh spiritual ini. Pada tahun 1967, Temple Mount tetap berada di bawah pemerintahan Muslim. Kunjungan Ariel Sharon ke lokasi tersebut sering disebut-sebut sebagai awal dari Intifada kedua, namun beberapa perwakilan Palestina membantah pandangan ini,
dengan menyatakan bahwa penyebab sebenarnya dari kekerasan tersebut adalah kegagalan perundingan Camp David pada tanggal 25 Juli 2000. Pemberontakan ini terjadi di Palestina. Israel hanyalah salah satu dari banyak hal yang terjadi di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir. Istilah revolusi berasal dari bahasa Yunani dan mengacu pada pendirian atau penyelesaian sesuatu, dan dapat berarti kekacauan dan pemberontakan, dan digunakan untuk menggambarkan perubahan politik atau sosial. Kita hidup di era revolusi melawan tatanan politik yang sudah mapan di beberapa negara. Dunia sedang berada dalam kekacauan, bagian dari rencana untuk menyebarkan kekacauan, ketakutan dan kekacauan sipil, yang memfasilitasi bangkitnya pemerintahan satu dunia. Lukas menyebutkan bahwa Yesus meramalkan gempa bumi, kelaparan, dan penyakit sampar yang akan menimpa umat manusia, serta tanda-tanda besar dari surga. Akan ada gempa bumi besar, kelaparan, dan penyakit sampar di berbagai tempat, disertai peristiwa-peristiwa mengerikan dan tanda-tanda surgawi yang mengesankan. Matius menguraikan lebih lanjut, menggambarkan peristiwa-peristiwa ini sebagai awal dari sakit bersalin. Bangsa-bangsa dan kerajaan akan berbenturan, dan akan terjadi kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Semua ini hanyalah permulaan dari sakit bersalin. Lukas menegaskan kembali bahwa Yesus berbicara tentang gempa bumi, kelaparan, dan penyakit sampar yang akan terjadi di antara manusia, disertai dengan peristiwa-peristiwa menakutkan dan tanda-tanda besar dari surga. Akan ada gempa bumi besar, kelaparan, dan penyakit sampar di berbagai tempat, dan peristiwa-peristiwa yang mengerikan serta tanda-tanda besar dari surga. Saya ingin tahu apakah musuh belajar sesuatu dari apa yang terjadi di Mesir. Bagaimana Fir'aun berhasil menguasai seluruh negeri? Allah mewahyukan kepada Yusuf dan Fir'aun bahwa akan terjadi 7 tahun panen berlimpah yang disusul 7 tahun kekeringan parah. Berkat kebijaksanaannya, Yusuf mampu menyelamatkan keluarganya, anak-anak Israel, dan seluruh bangsa di masa sulit ini. Dia menyimpan cukup biji-bijian untuk menghidupi semua orang selama tahun-tahun kelaparan. Orang Mesir menghabiskan seluruh uangnya untuk membeli gandum yang disimpan Yusuf. Ketika mereka kehabisan uang, mereka menukar ternak dan tanah mereka untuk makanan, dan akhirnya menawarkan diri dan anak-anak mereka sebagai pembantu untuk bertahan hidup dari kelaparan. Bersyukurlah, penduduk Mesir berkata kepada Yusuf dan Fir'aun, "Engkau telah menyelamatkan nyawa kami akan menjadi hamba Fir'aun." Kejadian 47:25. Pernahkah Anda mendengar tentang Klaus Schwab, pemimpin Forum Ekonomi Dunia yang bertemu dengan kelompok elit dunia di Davos, Swiss? Pada pertemuan ini, sekitar 3.000 pemimpin bisnis, politisi, ekonom, selebriti dan jurnalis mendiskusikan isu-isu ekonomi dan sosial global. Klaus Schwab menulis sebuah buku berjudul The Great Reset, yang menyatakan bahwa pada tahun 2030, Anda tidak akan memiliki apapun dan bahagia karenanya. Sungguh menarik bagaimana hal ini mengingatkan kita pada situasi orang Mesir pada zaman Fir'aun. Kondisi ini dibentuk oleh mereka yang mengendalikan hal-hal di belakang layar, dengan tujuan menyebabkan keruntuhan energi dan pangan. Jika keadaan tidak segera berubah, banyak orang yang akhirnya akan menjual produk mereka, menerima sebuah merek dan memuja seorang pemimpin yang akan menjadi seperti Fir'aun global untuk menafkahi keluarga mereka. Namun hanya karena rencana ini ada bukan berarti Tuhan akan membiarkan rencana tersebut terwujud. Tuhan sedang melaksanakan rencananya dan tidak meninggalkan kita. Dia selalu memiliki umat yang akan Dia pertahankan dan membawa kemenangan besar. Sama seperti Israel memiliki penyelamat hebat yang membebaskan mereka dari perbudakan. Dalam Lukas 21:11 dan Wahyu 6:8, di antara tanda-tanda yang menunjukkan kedatangan Kristus yang segera, banyak yang akan kehilangan nyawa karena kelaparan dan wabah penyakit. Lukas juga menyebutkan penyakit sampar yang menyebabkan peristiwa-peristiwa mengerikan dan tanda-tanda besar dari surga. Akan ada gempa bumi yang dahsyat, kelaparan, dan penyakit sampar di berbagai tempat, bersamaan dengan kejadian-kejadian mengerikan dan tanda-tanda besar dari surga.
Kita tidak dapat mengatakan apakah yang kita saksikan saat ini adalah wabah yang disebutkan oleh Lukas, namun hal ini mungkin merupakan sebuah peringatan dari Tuhan untuk menyadarkan kita akan kenyataan bahwa dunia ini bukanlah segalanya, dan bahwa kita harus bersiap menyambut kedatangan Raja kita. Kata penyakit sampar berasal dari bahasa Yunani, loimos, yang berarti wabah, suatu penyakit epidemi yang mematikan. Matius menjelaskan lebih rinci tentang tanda-tanda yang seharusnya membangunkan kita dari tidur rohani, dengan mengatakan bahwa itu hanyalah awal dari rasa sakit bersalin, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Semua ini akan menjadi permulaan sakit bersalin. Matius 24:7-8. Kita hidup di masa di mana nubuatan ini nampaknya menjadi kenyataan. Saat ini, terdapat sekitar 200 jemaat penganut Mesianis di tanah Israel. Yesus berkata Dia tidak akan kembali sampai orang-orang Yahudi menyambutnya. Sungguh menyenangkan hidup di masa ketika banyak orang di Israel mengakui Mesias mereka. Jika tanda-tanda ini belum cukup untuk menguatkan iman kita akan kedatangan Kristus yang kedua kali, kita dapat mengingat sangkakala yang disebutkan dalam kitab Wahyu. Buku ini, yang telah memesona dan menantang para cendekiawan dan penganutnya selama berabad-abad, menempatkan trompet sebagai simbol sentral dalam narasinya, dan memberikan makna mendalam pada kesadaran Kristiani. Dalam kitab Wahyu, sangkakala bukan sekadar instrumen yang berbunyi, namun merupakan pemberita tentang hal-hal surgawi dan bencana besar, sebuah pendahuluan dari peristiwa-peristiwa berskala kosmis. Semuanya bermula ketika saya melihat 7 malaikat yang berdiri di hadapan Tuhan menerima 7 sangkakala, Wahyu 8:2. Momen ini menandai dimulainya serangkaian intervensi ilahi, di mana setiap tiupan trompet memicu tindakan baru atas kehendak Tuhan di bumi. Dari bencana alam hingga jatuhnya kerajaan, 4 trompet pertama mempunyai dampak buruk terhadap alam, menantang supremasi manusia atas planet ini. Peristiwa-peristiwa ini mengingatkan kita akan kerapuhan keberadaan kita dan kemahakuasaan Sang Pencipta. Dengan setiap sentuhan, struktur pencapaian manusia diuji, daratan hancur, air menjadi pahit, dan langit menjadi gelap. Namun, 3 trompet terakhirlah yang benar-benar menarik perhatian. Ini bukan hanya bencana fisik, namun kebangkitan rohani. Trompet kelima membuka jurang maut, melepaskan makhluk mirip belalang yang menyiksa mereka yang tidak memiliki meterai Tuhan. Siksaan ini menimpa jiwa, bukan tubuh, sebagai pesan ilahi bagi umat manusia yang menyimpang dari jalan keadilan. Sangkakala ke-6 melepaskan gerombolan besar yang memusnahkan sepertiga umat manusia, yang mencerminkan konsekuensi perang dan konflik yang mengerikan. Hal ini merupakan peringatan keras mengenai apa yang mungkin terjadi jika umat manusia terus berada di jalur kehancuran dan perselisihan. Namun, meski menghadapi begitu banyak kehancuran, pesan utamanya bukanlah keputusasaan, namun kemungkinan penebusan. Ini adalah ajakan untuk bertobat sebelum sangkakala terakhir dibunyikan. Ketika narasi berlanjut ke sangkakala ke-7 dan yang terakhir, ekspektasi dalam tradisi Kristen semakin meningkat. Sentuhan terakhir ini mewakili puncak cerita. Setiap tiupan trompet dibunyikan sebagai pengingat bagi umat beriman akan sifat dunia yang fana dan kenyataan kekal di baliknya. Bagi umat Kristiani, bunyi-bunyian yang digambarkan dalam kitab Wahyu bukan sekadar tulisan-tulisan kuno atau konsep-konsep teologis. Mereka adalah bagian yang hidup dari iman, mengingat perjanjian antara Tuhan dan umat manusia dan janji akan ciptaan baru. Suara-suara ini membawa rasa urgensi, panggilan untuk hidup sesuai kehendak ilahi, tetap waspada dan setia. Arti penting dari bunyi trompet dalam kitab Wahyu adalah sebuah undangan untuk terlibat dengan tema-tema ini bukan hanya sebagai pengamat, namun sebagai partisipan aktif dalam sebuah cerita yang terus berkembang. Ini adalah narasi yang menantang kita untuk merenungkan kehidupan, tindakan, dan hubungan kita dengan Tuhan. Melalui simbolisme sangkakala, kita mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang Wahyu,
Melihatnya bukan hanya sebagai sebuah akhir tetapi sebagai sebuah permulaan, sebuah undangan untuk menyaksikan pembaharuan segala sesuatu di bawah pemerintahan Kristus. Saat kita mempelajari lebih dalam tentang suara-suara misterius yang bergema dari batu-batu kuno Yerusalem hingga ke ujung bumi, kita menyadari adanya hubungan yang mendalam antara harmoni surgawi ini dan suara-suara yang tidak menyenangkan dari 6 trompet yang dijelaskan dalam kitab Wahyu. Di antara suara-suara ini, tiupan trompet ke-6 menonjol, yang tidak hanya mengumumkan kerusuhan tetapi juga penampakan malaikat. Momen yang sangat penting ini bergema melalui koridor iman dan nubuatan. Sangkakala ke-6, sebagaimana dijelaskan dalam Wahyu 9:13-21, menandai titik penting dalam narasi akhir zaman. Suara yang bergema bersifat membebaskan, melepaskan pasukan yang ditakdirkan untuk menyeberangi sungai Eufrat yang besar dan memusnahkan sepertiga umat manusia. Adegan ini tidak hanya bersifat simbolis, namun menyoroti keseriusan nubuatan Alkitabiah. Pilihan umat manusia berpotensi menimbulkan kekacauan dan kehancuran, dan kehadiran malaikat memperkuat kegawatan dan segera terjadinya peristiwa-peristiwa ini. Dalam konteks ini, trompet ke-6 menandakan campur tangan ilahi dan hubungan kompleks antara makhluk surgawi dan nasib dunia. Bunyinya, apalagi jika dilihat dari sudut pandang sangkakala ke-6, mempunyai makna yang dalam. Trompet ke-6 adalah pengumuman akan adanya kekacauan besar, sebuah perubahan kosmik yang menantang kita untuk melihat melampaui kekhawatiran kita sehari-hari dan merenungkan dampak yang lebih besar dari tindakan kita. Hal ini menimbulkan sejumlah pertanyaan mendesak. Apakah kita, sebagai penjaga tanah dan satu sama lain, mengindahkan peringatan yang tertulis dalam kitab suci kita? Tahun 2024, yang ditandai dengan serangkaian suara yang tidak dapat dijelaskan, memicu semangat di antara mereka yang melihat peristiwa-peristiwa ini melalui kacamata nubuatan Alkitabiah. Suara surgawi, yang bagi sebagian orang mengingatkan kita pada trompet, selaras dengan peringatan Wahyu. Mungkinkah suara-suara ini, yang diperkirakan ribuan tahun yang lalu, menjadi tanda-tanda mendekatinya akhir zaman? Pertanyaan ini menggugah jiwa umat beriman dan memancing refleksi yang lebih luas mengenai peran kita dalam garis waktu kosmik. Ketika mempertimbangkan konteks historis dari nubuatan-nubuatan ini, penting untuk diingat bahwa para penulis Alkitab, yang diilhami oleh wahyu ilahi, menyampaikan pesan bukan hanya untuk zaman mereka, namun juga untuk masa depan umat manusia. Hingga saat ini, deskripsi trompet surgawi bergema dalam suara-suara misterius yang dilaporkan di seluruh dunia, sesuatu yang sulit untuk diabaikan oleh banyak orang sebagai sebuah kebetulan belaka. Melihat hal tersebut, fenomena tahun 2024 tidak hanya menjadi fokus kajian ilmiah, namun juga menjadi lahan subur bagi penafsiran teologis. Gereja-gereja, sinagoga, masjid dan kuil di seluruh dunia dipenuhi dengan diskusi dan khotbah yang melihat pesan-pesan ilahi yang menyerukan refleksi, pertobatan dan persiapan. Namun, di tengah kebangkitan spiritual tersebut, perspektif kritis dapat memandang Alkitab, khususnya kitab Wahyu, sebagai karya yang kaya akan simbolisme untuk menyampaikan kebenaran transendental. Dengan demikian, trompet dapat dilihat sebagai representasi dari panggilan spiritual atau moral yang lebih luas bagi umat manusia, dibandingkan peristiwa-peristiwa pendengaran yang perlu direkam dan dianalisis. Para teolog mengingatkan kita bahwa kiamat Kristen bukan hanya tentang kehancuran, tetapi juga tentang pemurnian dan pembaruan. Akhir zaman bukan sekedar akhir dari dunia yang kita kenal, namun peresmian kerajaan ilahi yang baru. Dalam skenario ini, suara-suara misterius di tahun 2024 tidak bisa dilihat sebagai tanda-tanda keputusasaan, namun sebagai indikator transformasi yang akan segera terjadi. Suara-suara ini dapat diartikan bukan sebagai peringatan akan kehancuran yang akan segera terjadi, namun sebagai pengingat akan perjalanan spiritual umat manusia yang sedang berlangsung, sebuah panggilan untuk bangkit menuju kebenaran dan nilai-nilai yang lebih dalam. Saat kita menelusuri perspektif Alkitabiah mengenai fenomena ini, kita menemukan titik temu antara iman dan kenyataan, antara nubuatan kuno dan peristiwa masa kini.
Diskusi yang muncul penuh dengan semangat dan keberagaman, mencerminkan beragamnya cara orang berusaha memahami misteri keberadaan. Percakapan ini terjadi di gereja-gereja, di rumah-rumah, pada saat-saat kontemplasi hening atau dalam perdebatan sengit. Suara tahun 2024 mengundang kita untuk melakukan introspeksi kolektif tentang apa artinya hidup di dunia di mana yang ilahi dan yang duniawi saling terkait. Teks-teks kuno selaras dengan peristiwa-peristiwa terkini, mendorong kita untuk melihat lebih jauh lagi makna spiritual dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat kita menjelajahi kekayaan nubuatan Alkitabiah dan simfoni surga yang penuh teka-teki, kita menemukan sebuah jangkar dalam gema sejarah. Fenomena sonik yang bergema seiring berjalannya waktu ini bukanlah sekadar keingintahuan. Mereka dipandang sebagai komunikasi ilahi yang membimbing, memperingatkan, dan terkadang menegur umat manusia. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil tidak hanya untuk mendengarkan suara-suara ini, namun untuk mendengarkannya dengan hati kita, merenungkan pesan apa yang mungkin Tuhan kirimkan kepada kita melalui manifestasi misterius ini. Dalam narasi apokaliptik, terompet ke-6, dengan suaranya yang melengking dan menakutkan, merupakan ajakan untuk merenung dan bertobat. Hal ini merupakan pengingat bahwa terlepas dari kesulitan dan tantangan yang kita hadapi, ada tujuan yang lebih besar yang memandu peristiwa-peristiwa di dunia. Kita didesak untuk tetap beriman, mencari pemahaman, dan hidup selaras dengan ajaran ilahi. Ketika dunia bertransformasi dan generasi-generasi baru bermunculan, pesan trompet terus bergema, menanamkan hubungan yang lebih dalam dengan hal-hal yang sakral dan komitmen yang diperbarui terhadap spiritualitas dan moralitas. Pikirkan tentang momen-momen dalam Alkitab ketika Allah menggunakan alam untuk berkomunikasi dengan umatnya. Semak yang terbakar, terbelahnya Laut Merah, suara lirih yang terdengar oleh Elia. Masing-masing peristiwa ini merupakan pesan ilahi yang disesuaikan dengan konteks dan individu. Mungkinkah suara-suara ini adalah semak yang menyala-nyala saat ini? Sebuah tanda surgawi yang dimaksudkan untuk meningkatkan pikiran dan penglihatan kita? Dalam ketidakpastian yang ditimbulkan oleh suara-suara ini, di manakah Anda menemukan tempat berlabuh? Saat dunia penuh dengan teori dan spekulasi, kemanakah Anda mencari kebenaran dan hiburan? Alkitab mengajarkan kita bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita, kekuatan kita dan penolong yang selalu hadir dalam kesulitan, sebagaimana tertulis dalam Mazmur 46:1. Pada saat tanah di bawah kaki kita seakan bergetar dengan suara-suara misterius, satu janji tetap teguh, iman Anda telah menjadi perlindungan. Meskipun perdebatan mengenai suara-suara ini menimbulkan rasa takut, rasa ingin tahu, dan bahkan akhir zaman, bagaimana jika, alih-alih tanda-tanda kiamat, suara-suara tersebut malah mengingatkan akan kedaulatan Tuhan dan janji kerajaan abadinya? Bagaimana jika misteri dan hal-hal yang tidak diketahui mengundang kita untuk memperdalam iman kita? Pikirkan tentang hidup dengan perspektif kekal yang memengaruhi tindakan dan hubungan kita. Bagaimana suara-suara ini menantang kita untuk mewujudkan iman kita di dunia yang sering terpecah belah karena rasa takut dan kurangnya pemahaman? Barangkali fenomena ini dapat menjadi kesaksian akan pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus. Bagaimana kita dapat menggunakan momen ini untuk menunjukkan cinta, memberikan kenyamanan, dan membawa kedamaian dalam hati yang gelisah? Saat Anda merenungkan hal ini, pikirkan juga komunitas orang percaya di sekitar Anda. Di tengah ketidakpastian, kita diingatkan akan pentingnya persaudaraan dan perlunya tetap bersatu dalam iman. Bagaimana kita dapat mendukung, mendorong, dan tumbuh bersama sewaktu kita mencari pemahaman dan kebijaksanaan? Inilah saatnya berdoa, mencari bimbingan dan hikmah Tuhan, meminta kearifan agar kita bisa menghadapi kompleksitas fenomena ini dengan iman yang bersemangat, berpengetahuan luas, dan tak tergoyahkan. Saat kita memandang ke langit, kita juga harus membuka hati dalam doa, mencari lebih dari sekedar jawaban, hubungan yang lebih intim dengan pencipta alam semesta. Semoga suara ini menjadi dorongan untuk pembaharuan dan pertumbuhan rohani. Semoga ini mengilhami kita untuk mendalami firman Tuhan,
memperkuat hubungan kita dengannya dan menghayati iman kita dengan tujuan dan semangat yang diperbarui. Dalam menghadapi hal-hal yang tidak diketahui, semoga iman, cinta, dan kepercayaan kita yang tak tergoyahkan kepada Tuhan yang mengendalikan masa depan diakui. Dalam perjalanan refleksi dan penemuan ini, ingatlah bahwa Anda tidak sendirian. Ini adalah bagian dari komunitas global umat beriman, yang semuanya mendengarkan, merefleksikan, dan berusaha memahami pesan ilahi di tengah misteri. Bersama-sama, marilah kita menghampiri tahta kasih karunia dengan keyakinan, mengetahui bahwa dalam setiap suara dan momen Tuhan menyertai kita, berbicara dan membimbing kita semakin dekat kepadanya. Saat kita merenungkan suara-suara surgawi yang telah menarik perhatian dunia, semoga suara-suara itu menuntun kita pada iman, bukan ketakutan, untuk kejelasan, bukan kebingungan, pada kepastian kasih Tuhan yang kekal dan janji yang tidak berubah, bukan pada spekulasi. Dalam permadani besar ciptaan, setiap nada, setiap suara, dan setiap momen dijalin dengan tujuan ilahi. Semoga kita mendengar, memahami, dan mencerminkan keindahan dan harapan Injil dalam kehidupan kita. Saat kita berada di persimpangan antara misteri dan wahyu, perjalanan melalui simfoni suara penuh teka-teki yang telah menguasai dunia kita pada tahun 2024 membawa kita pada momen refleksi kolektif dan potensi kebangkitan. Eksplorasi yang mencakup spiritualitas, ilmu pengetahuan, dan keingintahuan manusia yang luas ini, mengajak kita bukan pada suatu kesimpulan, melainkan pada awal dialog yang lebih dalam. Mari kita bersatu dalam pencarian kolektif untuk mencapai pemahaman yang melampaui hambatan pengalaman dan keyakinan kita masing-masing. Semoga perjalanan ini dipimpin dengan kerendahan hati dan keterbukaan, selalu mau belajar dan tumbuh bersama. Mendengarkan dan memimpin dengan cinta adalah pilar penting dalam perjalanan spiritual ini. Dan perjalanan ini tidak ada habisnya. Ia diperbarui dengan setiap penemuan baru, setiap cerita yang dibagikan, dan setiap momen refleksi. Kita harus, bersama-sama, menjalani perjalanan ini dengan antusias, ingin tahu kemana perjalanan ini akan membawa kita dan bagaimana hal ini akan membentuk pandangan dunia kita, iman kita, dan peran kita dalam ciptaan luar biasa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Saat kita menyelesaikan doa ini, semoga kita melihatnya sebagai titik awal dan bukan akhir. Ini adalah awal dari eksplorasi yang lebih dalam, iman yang lebih kuat, dan komitmen yang lebih tulus untuk hidup dalam terang cinta dan kebenaran ilahi. Semoga perjalanan kita menelusuri misteri di sekitar kita membawa kita semakin dekat kepada hati Tuhan, di mana rasa takut memberi jalan pada iman, kebingungan memberi jalan pada kejelasan, dan kita menemukan jawaban yang benar dalam hadirat dan kasih karunia Tuhan. Saat kita melintasi hal-hal yang penuh teka-teki dan tidak diketahui, terlibat dalam dialog yang mencakup spiritualitas, sains, dan keingintahuan manusia yang luas, kita mendapati diri kita tidak hanya mencari pemahaman, tetapi juga komunitas dan koneksi. Di ambang batas antara hal yang diketahui dan hal yang tidak diketahui, setiap suara, perspektif, dan cerita menjadi elemen penting dalam kekayaan eksplorasi bersama yang sedang berlangsung ini.